Ya, perkenalkan nama saya Renti Borutampu-Bolon dengan NIM C1B0284. Saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi komputer dan akan menyelesaikan tugas saya selaku UTS. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi saya buat dulu lembar soalnya, jadi nggak perlu saya buat ulang. Saya langsung ketik di sini langsung. Dan setelah dibuat ini dibuatnya dengan merge and center agar tulisannya lurus ke samping. Nah, seperti ini juga, dan ini juga. Baru saya buat di kolomnya dengan all boulder kolomnya. Dan untuk mempersingkat waktu juga, saya membuat kolom nomor itu dengan tanda petik 1 agar lebih murah. Tanda petik 1 seperti ini. Jadi tinggal saya tekan di sini di samping kanan. Nanti ada huruf tambah. Saya akan klik kanan, akan saya teruskan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia akan mempermudah pekerjaan kita dan akan mempermudah waktu kita juga. Nah, untuk yang nomor mahasiswanya juga seperti itu, agar mempersingkat waktu juga. Pakai tanda kutip 1 di sini. Nah, lalu di enter. Baru saya buat namanya dan data-datanya. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang cara mengisi nilai akhirnya. Cara mengisinya itu kita buat sama dengan buka kurung. Sebelumnya saya akan menjelaskan presensi ini kita kali dengan 10%, tugas 25%, MIP 30% dan UAS 35%. Jadi sama dengan presensi dikali dengan 10%, tutup kurung, ditambah buka kurung lagi 80 dikali dengan 25%. Tutup kurung, ditambah buka kurung lagi 80 dikali 30%, tutup kurung, ditambah buka kurung lagi 86 dikali 35%. Tutup kurung, enter. Dia hasilnya 74. Jadi untuk mempersingkat waktu juga, kita buat aja gini ya. Kita luruskan seperti ini. Segini dia hasilnya. Mudah kan? Jadi untuk keterangan itu, kita buat itu lulus tidak lulusnya. Untuk mencari itu lulus atau tidak lulusnya. Jadi kita buat sama dengan ini dengan fungsi if. Sama dengan, atau ada cara yang lebih murah. Dari formula, kita cari di logical fungsi if. Kalau begini, kan ini nilainya 74. Nilai akhirnya itu 74. Kita pencet, kita klik. Baru kita buat di sini itu lulus. Huruf besar semua ya, huruf besar. Lulus. Nah, satu lagi tidak lulus. Nah, jadi ini kita lulus tidak lulus ini dari mana kita ambil nilainya itu? Dia kurang atau lebih, dia lulus kalau lebih dari 65. Jadi kita buat di sini 65, lebih besar dari 65. Jadi kita oke kan? Oke. Salah pencet. Ulang. Ini kita buat logical. If di sini 74. Di sini kita klik lulus. Sini tidak lulus. Nah, kita kembali lagi ke awal. Dia lebih besar dari 65. Oke. Nah, dia lulus jadi dia. Baru kita buat lagi seperti tadi caranya.
Salah. Sama dengan logical if jumpa. Nah, ini baru di sini lulus, di sini tidak lulus, lebih besar dari 65. Lulus. Nah, gini dia. Dapatkan hasilnya kan? Mudah kan? Nah, jadi dia nggak perlu buat pakai yang ribet-ribet sekali. Kita buat yang simpel-simpel aja. Nah, jadi di sini kan udah selesai nih, bagian atasnya udah selesai. Kita tinggal ngisi di bagian sini ya. Nilai rata-rata kelas. Nah, untuk mencari nilai rata-rata kelasnya, kita buat sini sama dengan rumusnya itu average. Kita ambil nilainya sini, datanya dari data yang ini. Tutup kurung, enter. 97%. Ini sama dengan average juga. Average. Datanya seperti yang tadi juga. Kita ambil dari atas. Dia nggak bisa otomatis ya, dia harus manual. Baru tutup kurung, enter. 81,3. Ini sama dengan average tutup kurung, enter. Sama juga, ini juga average. Datanya dari atas. Tutup kurung, enter. Ini juga ya, kita buat. Sama dengan average. Data dari atas. Tutup kurung, enter. Nah, lalu kita akan mencari jumlah nilai yang di atas 70. Jadi lebih dari 70 ya. Di atas 70. Nah, ini kita buat. Dia rumusnya itu adalah countif. Sama dengan countif. Countif. Sama dengan ambil data dari atas. Nah, setelah itu titik koma. Kita buat titik koma. Kita tekan titik koma. Kita buat tanda petik 2 lebih besar dari 70. Besar dari 70. Petik 2. Lalu tutup kurung. Enter. Salah. Sama dengan countif. Countif. Baru 2. Tanda kutip lebih besar dari 70. 2. Baru tutup kurung. Dia udah 16. Kalau nggak percaya kita bisa hitung. Dia di atas 70 ya. Kita hitungnya dari atas. 80, 85, 78, 80, 90, 80, 78, 88, 80, 80,
95, 94, 96, 97, dan 80. Nah, kita ada 19 ya. Lalu ini juga sama juga, kita buat juga seperti itu, sama dengan countif. Kita ambil nilai dari atas. Titik 2, tanda kutip, lebih besar dari 70, 17. Ini juga countif. Lalu tanda titik 2, titik koma ya, bukan titik 2. Ada juga yang titik koma, ada juga yang titik 2, tapi punya saya titik koma. Nah, lalu kita buat tanda kutip lebih besar dari 70, tanda kutip, tutup kurung, enter, 9. Nah, ini juga ya, sama dengan countif ambil dari nilai atas. Lalu kita buat titik koma, tanda petik, lebih besar dari 70, tanda petik, tutup kurung, enter, 9 ya. Nah, ini di sini contohnya, kan betul kan? Contoh latihan saya. Lalu kita buat jumlah nilai yang di bawah 70. Jumlah yang di bawah 70 itu sama juga, dia rumusnya itu countif, sama dengan countif dari nilai yang atas titik koma kurung tanda petik lebih besar lebih kecil dari 70. Berarti kalau lebih kecil dari 70 berarti dia enggak di 70 ya, di bawahnya, jangan sampai di angka 70 itu. Tanda 2. Ini juga sama rumusnya dengan countif nilai dari atas. Ini. Bentar. Titik koma, tanda kutip, lebih kecil dari 70, tanda kutip, kurung, enter. Oke. Ini juga sama dengan countif. Dia dari angka yang di atas. Tanda kutip, tanda ini 70, kurung, enter. Nah, ini juga sama dengan 70. 70. Countif. Baru kita ambil dari atas.
titik koma, titik 2 lebih kecil dari 70, titik 2, titik kurung, entar. Nah, begini dia hasilnya. Itu untuk, lalu kita cari jumlah mahasiswa yang mengikuti MIT. Yang mengikuti, bukan yang tidak mengikuti ya. Jadi kalau yang mengikuti MIT, kita cari mana yang MIT di sini. Di atas ini di mana yang MIT. Nah, ini nilai MIT-nya ya. Kita lihat ke bawah, lurusannya itu ini. Kalau dia mengikuti, kita ambil rumus kaunta. Sama dengan kaunta, buka kurung, kita ambil nilai dari paling atas ini. Nah, seperti ini. Tutup kurung, enter. Nah, dia 20 yang mengikutinya. Berarti ada 2 yang nggak ikut kan? Nah, ini sama ini. Gitu. Jadi yang ini sekarang yang tidak mengikuti, jumlah mahasiswa yang tidak mengikuti UAS. Jadi kita cari di mana di sini data UAS. Data UAS ada di sini. Lalu kita cari UAS. Sama dengan kalau yang tidak mengikuti itu adalah count blank. Count blank sama dengan count blank. Kita ambil data dari atas juga, kayak tadi juga sebenarnya. Cuman rumus atasnya aja yang beda. Baru tutup kurung, enter. Ada 2. Ada 2 yang tidak mengikuti. Nah, ada 2 yang tidak mengikuti kan? Kalau yang tadi itu kan semua data ada 22, yang tadi yang tidak mengikuti, yang mengikuti ada 22, sekarang yang tidak mengikuti ada 2. Jumlah mahasiswa yang lulus. Nah, jumlah yang mahasiswa yang lulus ini counted dia. Counted, jadi kita cari di sini sama dengan counted. Kita ambil data dari atas. Mau juga data dari atas juga diambil. Lalu titik koma. Titik koma. Baru kita pakai tanda petik lulus. Lulus. Salah ding. Salah di rumus ya kita ya. Bukan salah di rumus sebenarnya. Counted memang counted. Sama dengan counted. Baru kita ambil nilai dari sini. Titik koma, tanda petik, lulus. Nah, ada 13 dia yang lulus. Kita hitung ya, kita hitung kalau nggak percaya, kita hitung secara manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya kan? Nah, jadi seperti itulah.